Koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwata, di podcast Koplar. Kita ngobrol sampai kelar. Hari ini kita akan ngobrolin persoalan dunia pendidikan di Karangasem. Dan kebetulan tahun ini Karangasem memperoleh prestasi yang membanggakan dari dunia pendidikan dari segi non-akademisnya. Hari ini kami kehadiran tamu terhormat. Beliau adalah Bapak Kadek Wirawan, Kepala Sekolah SMP 2 Amblapura. Selamat datang Pak Kadek. Selamat pagi Pak. Senang Pak Kadek bisa hadir di studio kami. Kami berharap dalam obrolan dalam beberapa jam ke depan bisa berbagi cerita tentang prestasi yang tercapai selama setahun belakangan terhadap SMP 2 Karangasem. Bisa Pak? Terima kasih. Perkenalkan, saya Kadek Wirawan dari Kepala SMP Negeri 2 Amblapura. Terima kasih kepada podcast Koplar yang sudah memberikan kami ruang untuk menceritakan tentang prestasi yang sudah diperoleh oleh SMP Negeri 2 Amblapura. Jadi seperti kita tahu bersama, SMP Negeri 2 Amblapura adalah salah satu SMP favorit yang ada di Kabupaten Karangasem. Jadi kita dikenal dengan sekolah yang memiliki segudang prestasi, baik itu prestasi dari siswa dan juga dari guru. Untuk prestasi siswa, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik, kita selalu mendominasi di setiap lomba. Sementara di tahun ini, prestasi akademik dan non-akademik kita sudah luar biasa sekali jumlahnya. Kalau dihitung rata-rata setiap tahun itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 200 medali atau 200 piala, Pak. Ya. Sebagian besar prestasi itu di akademik. Nah, kalau di non-akademik juga kita berbicara banyak juga. Ya, untuk terkait dengan prestasi yang di akademik, kemarin kita sudah mengikuti berbagai jenis lomba, baik itu individu maupun berkelompok. Astungkara kita mendominasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Ya. Kemarin yang terbaru adalah di akademik kita meloloskan 2 orang siswa di OSN, Olimpiade Siswa Nasional, itu di Mapel IPA dan Mapel Matematika. Ya, kemarin kita sudah berlomba bulan lalu, setengkara di lomba matematika kita mendapat medali perunggu. Kalau yang di IPA masuk 50 besar, belum memperoleh medali, tapi pengalaman luar biasa sekali. Apakah ini menjadi salah satu tantangan SMP 2 sebagai sekolah favorit di Karangasem, Pak? Harus mencetak prestasi siswa. Ya, betul sekali. Jadi dengan label SMP 2 sekolah yang berprestasi ini menjadi tantangan berat bagi kami. Utamanya bagaimana kami bisa mempertahankan prestasi-prestasi yang sebelumnya, dan kalau bisa meningkatkan prestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sih tantangan yang terberat bagi kami, dan kami tetap selalu komit untuk melayani siswa dan juga mengikuti lomba-lomba, tujuannya untuk bisa meningkatkan prestasi sekolah. Ya. Dengan hadirnya banyak siswa yang berprestasi di Karangasem, tentu ini peran gurunya juga, Pak. Pembinaan peran gurunya. Pola yang diterapkan untuk mendidik, untuk siswa didik sehingga mencapai prestasi ini seperti apa, Pak, barangkali, Pak? Ya. Jadi pembinaan yang kita lakukan itu dengan perencanaan yang matang, Pak. Ya. Jadi di awal itu setiap ada lomba itu kita melakukan seleksi awal di sekolah. Nah, jadi kita sampaikan ke siswa siapa sih yang mau ikut lomba A, misalnya lomba matematika misalnya, atau lomba IPA atau IPS. Kita seleksi. Setelah melakukan seleksi, yang terpilih itu baru kita lakukan pembinaan secara intensif oleh guru yang ada di sekolah. Yang kedua, jika diperlukan, kita juga mencari pembina dari luar sekolah. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan prestasi yang maksimal. Jadi, kalau memang guru-guru kami
punya potensi untuk membina, kita maksimalkan yang ada. Kalau memang tidak ada, kita mencari pembina dari luar sekolah. Ya, tujuannya supaya anak-anak terlayani dalam persiapan lomba, Pak. Artinya setiap itu event, setiap lomba yang dilakukan tidak semata-mata hanya memanfaatkan guru yang ada, Betul. tapi juga menggunakan guru luar ini ya. Luar, gitu. Sounding ini terjadi ya. Tapi yang menarik Pak, bahwa dalam beberapa katakanlah dalam perjalanan prestasi yang diraih, SMP 2 tidak semata-mata hanya mengejar prestasi di akademik, non akademik juga terdongkrak Pak. Motivasinya seperti apa ini Pak? Ya, jadi kita tidak hanya fokus kepada di akademik saja, kita juga fokus kepada non akademik. Motivasinya sebenarnya kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak didik kita untuk berprestasi. Ya, jadi yang pinter yang akademik sudah ada ruang, yang non akademik juga tetap kita fasilitasi. Jadi ketika anak itu mau lomba non akademik, tetap kita dukung, kita bina dengan baik, kita berikan pendanaan, dan kalau perlu seperti tadi kita juga mencari pembina dari luar. Ya, karena kebanyakan lomba non akademik ini biasanya kita mohon bantuan ke pembina luar. Kalau guru-guru kita biasanya di akademik saja, potensi. Ya. Tapi dalam beberapa hari belakangan kami mendengar kabar baik dari SMP 2 Pak, katanya berhasil menjadi juara dalam festival lomba seni dan sastra siswa nasional itu. Sekali. Seperti apa itu perjalanannya Pak? Ya. Jadi dapat kami sampaikan kemarin hari Sabtu tanggal 8 baru saja 3 orang siswa kami pulang dari Jakarta mengikuti lomba FLS 3N, di mana ada 2 jenis lomba yang anak kita lolos di final, yaitu lomba pantomim itu berpasangan dan lomba mendongeng. Ya, jadi Astungkare berkat doa restu semua pihak masyarakat Karangasem, kita memperoleh prestasi yang luar biasa sekali. Jadi mendapatkan medali emas atau juara 1 di lomba di pantomim, dan lomba mendongeng itu kita berhasil mendapatkan juara harapan 2. Nah, jadi terkait dengan lomba pantomim ini adalah sebuah rekor sebenarnya Pak. Jadi di Karangasem baru pertama kali Karangasem memperoleh medali emas atau juara 1. Ya, sepanjang keikutsertaan dalam lomba FLS 3N. Ya, ini luar biasa sekali. Terima kasih juga dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada pembina, kepada orang tua, kepada Dinas Pendidikan, namanya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati atas supportnya sehingga anak kami bisa mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, memecahkan rekor, memperoleh emas pertama untuk Karangasem. Ini juga kita bangga sekali bisa mengharumkan nama Karangasem dan juga nama Bali di ajang nasional. Baik Pak, barangkali setelah Bapak mendengar 3 siswa Bapak ini meraih prestasi nasional, bagaimana perasaan Bapak Pak? Ya. Jadi tentu saja perasaan saya sangat senang sekali Pak. Oke. Jadi ini adalah capaian yang luar biasa sekali bagi kami. Apalagi di tahun lalu kita juga ikut FLS 3N, mendongeng dan pantomim juga. Ya, cuma tahun lalu di pantomim itu baru harapan 1, di mendongeng harapan 3. Dan tahun ini kita bisa meningkatkan prestasi yang lomba yang sama, mendongeng harapan 2, pantomim juara 1. Itu sangat luar biasa sekali. Kita bisa mencapai prestasi itu juga berkat dukungan dari semua pihak, utamanya orang tua siswa dan juga pelatih. Kita di pantomim terus terang kita mencari pelatih dari luar Pak. Kebetulan beliaunya Pak Kadek Dharma Susilo, Kepala SD 4 Bukit, beliaunya memang dari 3 tahun terakhir kita ajak berkolaborasi untuk membina anak-anak kami. Astungkare 2 tahun berturut-turut anak kita lolos ke nasional. Tahun lalu harapan 1, sekarang dah juara 1. Senang sekali sebenarnya bisa. Yang kedua kita juga bisa memberikan kebanggaan lah, memberikan kini kepada Karangasem
ikut mengharumkan nama Karangasem dan juga nama Provinsi Bali di ajang nasional. Ada support dari Dinas Pendidikan, Pak? Dinas Pendidikan sangat support sekali, Pak. Nah, jadi beliaunya membantu kita dalam persiapan lomba, pembinaan di sekolah, disupport Dinas Pendidikan. Transportasi ketika kita berangkat ke bandara, penjemputan dari bandara, itu semua didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Transportasinya juga ya. Dan biasanya ada bonus juga dari Dinas Pendidikan. Ketika kita dapat juara nasional, biasanya seperti tahun lalu, anak dan pembina itu diberikan bonus dari Dinas Pendidikan, Pak. Baik, Pak, nanti kita bahas lagi lebih dalam persoalan bonus termasuk juga hal lainnya. Tetap di Koplar. Luar biasa sekali Pak Kadek, cerita Pak Kadek yang Pak sampaikan tadi, prestasi anak-anak baik dari segi akademik dan non-akademik. Kira-kira apa yang menjadi kunci Pak terhadap keberhasilan anak-anak ini bisa menembus tingkat nasional ini Pak? Ya, jadi ada beberapa kunci yang menjadi penyebab kita itu selalu bisa berprestasi. Salah satunya adalah pembinaan yang bagus. Nah, jadi kita melakukan lomba-lomba itu, kita melakukan pembinaan lebih dari sebulan, Pak. Sebulan. Utamanya yang kemarin yang FLS 3N itu kita sudah melakukan pembinaan 6 bulan sebelumnya. Karena kita tahun ini termotivasi bagaimana caranya biar dapat juara. Kita 6 bulan sudah melakukan seleksi. Setelah seleksi, banyak yang ikut seleksi sebenarnya, sampai di atas 10 orang. Jadi kita memilih 2 orang, yaitu kita ikutkan seleksi. Nah, setelah terpilih baru kita bina selama 6 bulan. Nah, setelah itu baru kita mengikuti lomba di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Itu kunci yang pertama. Yang kedua adalah kedisiplinan sebenarnya. Ya, jadi kita berikan motivasi kepada anak-anak, kalau mau lomba harus disiplin. Utamanya saat latihan, jadwal harus diikuti dengan baik. Pada saat lomba harus diikuti persiapannya dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, kita juga menanamkan motivasi berprestasi kepada anak-anak. Jadi anak-anak, mari kita mengikuti lomba dan motivasinya itu harus juara. Motivasi. Tapi kita tidak menekan anak itu supaya juara. Tapi motivasinya kita arahkan, mari kita tumbuhkan rasa malu. Malu berlomba tidak dapat juara, seperti itu. Ya, entah juara 1, 2, 3 dan harapan tidak masalah. Yang penting juara dulu. Nanti ketika belum juara 1 kita melakukan beberapa evaluasi. Ya, terus kunci yang terakhir sebenarnya kita memperoleh dukungan dari semua pihak, Pak. Jadi guru-guru sekolah itu kompak membina. Jadi sama seperti tadi, kalau guru membina tidak dapat juara, dia akan merasa malu. Yang kedua adalah dukungan dari orang tua. Orang tua kita undang, kita sampaikan anak ini akan ikut lomba ini. Kemarin anak ini akan ke Jakarta. Kita sampaikan ke orang tua supaya mendukung anak itu, supaya mempersiapkan. Karena pas TC kemarin, anak-anak di Denpasar habis TC langsung ke nasional, pulang lagi ke Karangasem. Sehingga orang tua yang nggak repot mengantarkan pakaian, mencuci, seperti itu ke Denpasar. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat kita harapkan dan memang selama ini terjalin dengan baik. Ya, terakhir dukungan dari pemerintah itu kunci utama, dari Dinas Pendidikan, dari Pak Bupati dan Pak Wakil juga. Kemarin sebelum berangkat, anak-anak kita sempat bertemu dengan Pak Bupati, sempat Pak Bupati memberikan motivasi, kita foto bersama, itu menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Ketika Bapak Bupati bisa memberikan istilahnya motivasi, memberikan saran, memberikan semangat kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa berlomba dengan bersemangat di Jakarta. Apakah kabar membanggakan ini sudah diketahui oleh Pak Bupati? Sudah. Kemarin pas hari Sabtu kita datang dari bandara. Kebetulan hari Sabtu ada Karangasem Air Pekan di jalur 11.
anak-anak kita diundang ke sana. Kebetulan Pak Bupati hadir, langsung Pak Bupati memberikan selamat, kita foto bersama di sana. Itu sebuah apresiasi yang luar biasa. Anak-anak dapat ucapan selamat dari Pak Bupati yang dapat foto bersama, itu sangat luar biasa sekali bagi anak-anak kami. Mungkin ada lomba lain yang diikutin dalam tahun ini? Ada. Jadi kami di bulan Desember ada lomba non-akademik, lomba LKBB nanti di Denpasar. Itu hari ini juga kita sudah berproses latihan. Ya, sudah sebulan sebelum lomba, 2 bulan sebelum lomba kita sudah persiapkan. Ya, lomba non-akademik RKBP. Rata-rata anak-anak ya anak didik yang digembleng dalam katakan lomba-lomba ini, rata-rata di kelas berapa? Untuk lomba itu kita terbuka untuk semua kelas, Pak. Jadi kelas 7, 8, 9 kita undang untuk seleksi. Ya, karena setiap lomba itu ketika jumlah siswanya itu dibatasi, kita seleksi. Misalnya lomba pantomim sepasang, kita seleksi. Kalau lomba akademik misalnya lomba matematika misalnya tidak dibatasi jumlahnya, bisa sebanyak-banyaknya. Kita tidak batasi, kita undang siapa yang mau ikut lomba silahkan. Nah, berlomba tanpa ada seleksi, sehingga anak itu punya kesempatan untuk berlomba. Seperti itu yang kita lakukan selama ini. Mungkin dari gini, bagaimana membangkitkan semangat siswa didik ketika lolos seleksi itu kan itu yang terpenting juga, mental mereka ya. Atau mental mereka sudah terasa dari sebelum ini, Pak, sebelum mereka ikut seleksi. Jadi pembibitan itu kita laksanakan hampir setiap event sebenarnya. Contoh kemarin itu ada event bulan bahasa. Kita melakukan lomba-lomba terkait dengan bulan bahasa. Ya, di sana kita mendapatkan bibit juga. Sudah diasah dari awal tingkat kelas dulu kita lombakan. Nanti kalau sudah ketemu bibit, baru kita bina lebih intensif lagi. Seperti itu sih. Artinya anak-anak itu sudah berproses dari awal sebelum dia terjun ke lomba-lomba. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Barangkali ada pesan khusus terhadap siswa didik Bapak, bagaimanapun juga dengan hasil ini mempertahankan memang sulit. Bagaimana agar prestasi yang didapatkan itu masih tetap sama? Mungkin ada pesan yang disampaikan bukan hanya untuk siswa didik Bapak di SMP 2, tapi juga pada masyarakat. Jadi yang namanya prestasi itu adalah sangat membanggakan kita semua, baik itu di tingkat sekolah, kabupaten maupun provinsi. Ya, jadi kami berpesan kepada seluruh anak, jangan merasa bosan untuk berlomba, jangan merasa takut, jangan merasa takut untuk gagal. Jadi terus berproses dalam perlombaan-perlombaan. Jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Makanya setiap anak-anak lomba itu kami selalu memberikan motivasi sebelum berangkat. Jadi motivasi anak-anak supaya tenang berlomba, supaya nanti mengikuti arahan-arahan dari pembina. Ya. Masalah juara, kita tidak pernah memaksa harus juara satu. Tidak. Yang penting anak-anak sudah melakukan yang terbaik. Masalah juara itu adalah itu bonus bagi anak-anak. Seperti itu yang kita lakukan, selalu memotivasi dan jangan sampai malu untuk lomba, keluarkan minat dan bakatnya melalui lomba-lomba. Seperti itu yang kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Kadek sudah hadir di studio kami. Kami berharap bagaimanapun juga dunia pendidikan di Karangasem yang awalnya sempat katakanlah dipinggirkan, tapi dari segi individu ternyata banyak siswa yang berprestasi, baik dari akademik maupun akademik. Salah satu contoh ansih ini bagaimana SMP 2 bisa mengantarkan 3 siswanya meraih prestasi tingkat nasional. Sekian dulu obrolan kali ini, tetap di Koplar. Terima kasih Pak. Luar biasa nih.